Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog kita, yaitu vlog Harf Channel, Hasbi Urfa Channel. Insya Allah dimana pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan dulu nih mengenai problematika permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan di anak-anak yang dia itu mungkin pernah patah hati, dia itu jomblo, dia itu pernah diputusin pacarnya, dia itu pernah dan segala hal, pokoknya rumit lah. Kita pokoknya mau kayak gitu anak-anak sekarang gitu ya, Pokoknya mah permasalahan anak muda. permasalahan anak muda gitu, karena mereka tuh aduh gimana tak ini mau nikah takut, misalkan ya mau mencoba hal baru, mau berumah tangga takut gitu. Nah makanya mau nanya nih, kira-kira nikah tanpa pacaran itu bisa nggak sih? Sangat bisa. Oh gitu ya. Sangat bisa. Tadi dulu kan nggak kenal asalnya gimana. Iya kan? Ini kalau misalkan pakai sudut pandang Islam ya, di dalam Islam itu kan nikah tanpa pacaran bisa, yaitu kita lewat jalur ta'aruf, yaitu pengenalan, dimana seseorang yang sudah menyiapkan dirinya, entah itu finansial, entah itu emosional, entah itu ilmu, sudah menyiapkan dirinya, kemudian merasa sudah siap, ya udah tinggal ta'aruf, saling tukar CV, biodata, udah gitu. Ya tapi kalau misalkan lewat ta'aruf itu kan hanya singkat, Ya, pertemuan ya gimana jadi tuh? ada tetap ada resiko-resikonya. Mungkin kalau misalkan kita memiliki mencapai jalur ini, resikonya adalah ya kita hemat waktu, perkenalan kita singkat, dan nanti ketika kita sudah melakukan tahap selanjutnya, misalkan sudah ta'aruf itu lalu hitbah, kemudian menikah, akan ada mungkin resiko-resiko yang kita itu juga nggak tahu, entah itu mungkin dari sifat seseorang yang hendak kita nikahi. Tapi di dalam Islam itu ini adalah solutif bagi seorang yang sudah siap menikah dan seseorang yang mau beribadah melanjutkan fase selanjutnya itu, meskipun tetap ada resiko-resiko kecilnya. Tapi di dalam Islam ketika kita ta'aruf itu memang benar-benar sangat ketat gitu, meskipun nggak sekaku itu juga. Mungkin ada satu pandangan yang bakal dianggap, kalau misalkan ta'aruf mah kayak dijodohin gak sih gitu, kuno gak sih, Iya yaitu tuh pasti kayak gitu. sebenarnya itu enggak juga gitu, tergantung kita memaknainya gitu. Kalau kita mindsetnya bahwa kita ingin benar-benar, bahkan kita ingin ibarat memilih-milih dengan benar gitu ya, sesuai dengan visi misi hidup kita juga, visi misi pernikahan kita juga, itu bisa. Bahkan di dalam Islam ketika kita ta'aruf itu ya kita ada pendampingnya, entah itu asatid atau entah itu keluarga kita yang dirasa dia itu memiliki kemampuan untuk bisa menyambungkan antara kita sebagai seseorang yang udah siap dan calon pasangan kita, Iya seperti iya itu, iya iya. untuk meminimalisir resiko-resiko yang ada. Mm-mm. Jadi juga setuju sih. Kalau misalkan kita nikah itu sebenarnya nggak harus pacaran dulu gitu, karena kan kalau pacaran kita yang pertama ya waktu, terus memang mengeluarkan banyak biaya juga sih Iya, sebenarnya. dan satu lagi poin penting adalah Apa tuh? kita terhindar dari sakit hati. Kenapa? Karena ketika ta'aruf itu kita sebagai orang yang mentaarufkan diri gitu ya, itu diajarkan untuk tidak memiliki perasaan dulu. Jadi harus objektif dulu gitu terhadap calon pasangan kita, apakah dia itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau Iya. tidak gitu. Oke. Kalaupun gak jadi, nggak masalah dalam ta'aruf itu, teman-teman. Maka kalau ada disebut gagal ta'aruf ya nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Berarti itu Nggak usah sakit jodoh. hati berarti. Nggak ada sakit hati. Kenapa? Karena dari awal kita udah setting jangan ada perasaan dulu gitu. Iya kalau memang Ta'aruf itu, kalau pacaran itu memang ada sakit hatinya sih sebenarnya iya, gitu ya. karena dari awal sudah melibatkan perasaan. Benar, melibatkan perasaan, sudah dia itu seolah-olah dia memiliki si pasangan tersebut gitu kan. Iya, jadi nggak objektif lagi, jadi subjektif. Karena aku suka dia ya harus sama dia, mau dia baik atau buruk. Mm-mm.
Jadi kalaupun gak jadi akan ada rasa sakit hati itu. Ya, jadi memang setuju juga sih tadi ya, setuju juga kalau misalkan nikah tanpa pacaran itu sebenarnya bisa juga gitu, bisa juga. Ya memang itu tidak di luar atau di luar abnormal dari budaya kita sebenarnya itu mah. Jadi pacaran Budaya itu apa nih? budaya yang negatif. Pacaran itu adalah budaya yang negatif, yang dimana eh, sudah ada perubahan atau degradasi budaya. Ya makanya kan memang pacaran itu asalnya sebenarnya ketika sudah melamar maka dikasih itu pacaran. Pernah membaca di beberapa penelitian dan juga literasi kan seperti itu. Pacaran itu si ceweknya itu pacarannya pacar ini pacar buat penanda bahwa dia itu sudah dihitbah, sudah dilamar. Cuman semakin kesini era itu semakin berubah, maka pacaran itu sekarang seolah-olah menjadi budaya yang biasa saja di kalangan masyarakat kita Dinormalisasi ya. itu di dalam masyarakat kita, bahwa misalkan kalau nggak pacaran itu ada nggak laku ya jelas nggak Padahal prinsip. nggak pacaran itu misalkan nggak normal. Nah ini biasanya nih Iya. ya biasanya. Tapi kadang kalau kita ngomong agak-agak belok dulu gitu ya, sebenarnya orang-orang yang dia itu misalkan boti ya, mohon maaf nih ya, dia itu lesbi, sebenarnya itu kembali lagi kepada latar belakang mereka karena mereka pernah sakit hati loh, percaya nggak? Kayaknya bisa aja, bisa jadi gitu. Karena kan pasti setiap orang itu ketika melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Mungkin itu salah satu juga alasan mereka melakukan seperti itu ya. Iya karena Tapi kebanyakan orang katanya kalau yang kayak gitu tuh penyakit. memang penyakit, karena itu di latar belakangi dia itu pernah sakit hati sama lawan jenis seperti itu. Maka ketika dia menemukan lawan sesama jenis yang dia memahami perasaan aku dan lain-lain, maka dia afirmasilah dia itu untuk apa, untuk dia bareng-bareng tuh misalkan yang ini mah nauzubillah ya. kalau bahasa ini misalkan dia laki-laki nyaman sama laki-laki kan dia tahu perasaannya, perempuan Mengerti. perempuan juga dengan perempuannya. Nah seperti itu. Jadi memang apa ya, orang-orang yang punya penyakit boti dan juga lesbi ini sebenarnya dilatar belakangi dengan hal yang sama gitu, akibat pacaran juga sebenarnya mah gitu. Ya kalau secara dampak negatif mungkin kita bisa katakan banyak negatifnya gitu ya terhadap pacaran itu, meskipun pasti orang-orang yang sudah membudayakan itu yang menganggap bahwa ya udah kita normal aja gitu. Tapi kalau kita sebagai muslim kan itu udah jelas gitu ya, sebagai muslim ya. Iya kan kita muslim. Makanya aku di sini di sini tuh sebagai penengah menetralisir kan, karena nggak semuanya yang nonton channel kita itu tuh benar-benar spiritualnya itu benar-benar di atas tier lah, di atas levelnya gitu. Enggak juga semuanya kan, ini random ya kayak dari sudut manusiawinya lah gitu ya. Ya mungkin ada juga orang-orang yang merasa nyaman ketika dia pacaran karena merasa ya udah banyak ada yang merhatiin dan lain sebagainya. Ya itu mungkin pilihan dia, kita juga tidak bisa memaksa ya. Cuman di dalam Islam juga ada solusi, yaitu selain dari menikah dengan jalur pacaran budaya pada umumnya, Islam itu memberikan solusi juga terhadap kita, yaitu lewat ta'aruf. Yang mana ta'aruf itu nggak semata-mata kita ngasih CV udah nikah, nggak gitu juga. Ta'aruf itu apa sih? Ta'aruf itu pengenalan, dimana seorang yang sudah siap, dirinya siap itu mengenalkan diri kepada orang yang dirasa sudah siap juga, seperti itu. Dan intinya tetap jangan sakit hati kalau gagal gitu ta'arufnya ya. Enggak, karena kan dari awal juga kalau ta'arufnya yang betul itu dia disetting untuk tidak melibatkan perasaan dulu, maka dia akan berpikir dan betul, memilih secara objektif. Gitu ya. Ya alhamdulillah, berarti meskipun kita tidak menghakimi orang yang misalkan dia
berpacaran, tapi ya itu kan pilihan dia. Cuman kita menginformasikan, sharing aja bahwa ternyata ada loh lewat jalur lain selain menikah dengan pacaran, itu ada menikah tanpa pacaran, itu lewat jalur ta'aruf seperti itu, saling Nah, mengenal. kan kalau misalkan jangan jangan so suci lah, misalkan oh emang kamu juga pernah pacaran dan lain-lain gitu. Itu narasi kayak gitu gimana tuh? Ya nggak masalah, kita kan melihat masa depan, masa belakang itu dijadikan pelajaran untuk kita. Setiap orang itu punya latar belakang masing-masing, dan setiap Iya orang sih bener ya. yang dia itu melihat latar belakangnya menjadikan pelajaran, pasti dia akan menjadi lebih baik Iya, di iya. depannya. Adapun setiap orang yang dia itu melihat latar belakangnya itu menjadi motivasi, ya mungkin dia akan terkungkung pada pada masa lalunya gitu. Ya makanya juga kurang seret kalau misalkan ada orang yang bilang lu mah so suci, lu mah misalkan ya dulunya juga lu kan kayak kayak gua misalkan gitu, lu juga sebenarnya nggak bersih bersih amat gitu. Ya. Ya sebenarnya memang kita suci karena sering jaga wudhu gitu. Itu itu mah lain Oh, ya. beda ya. Beda. Ya kan kayak gitu maksudnya orang-orang yang bilang lu so suci dan lain-lain, ya emang kita mah suka jaga wudhu aja gitu, udah gitu. Nah, makanya Ya makanya kan kita tidak boleh menghakimi orang. iya betul. Terus intinya kalau kita berbuat maksiat tuh jangan dipublish sih sebenarnya mah gitu, jangan Ya. dipublish, itu kan bagian dari aib kita. Nah, makanya yang harus dipublish tuh ya sebenarnya kebaikan-kebaikan gitu. Itu banyak juga dijelasin di dalam Al-Quran, tapi ini kan sesinya adalah sesi ngobrol-ngobrol biasa lah ya. Ngobrol biasa kita ngomongin masalah dalil ayat hukum mah nanti kita di sesi yang lain gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang nikah tanpa pacaran emang bisa sih gitu, emang bisa nggak sih? Bisa kok tadi udah. Nah, emang dulu kita gimana nih, kita pacaran dulu atau enggak nih? Kita enggak pacaran setelah nikah. Oh, pacarannya setelah nikah ya. Jadi Jadi kita harus gimana menyamakan coba? dulu mindset sepertinya, pasaran itu apa sih gitu. Jadi pacaran tuh apa? Hubungan antar laki-laki dan perempuan Sesudah halal. sesudah halal bagi aku Pak. Iya, iya. Tapi kalau dalam konteks ini, budaya yang sudah dibudayakan, yang sudah orang pada umumnya, pacaran itu justru hubungan laki-laki dan perempuan bahkan sebelum dia menikah. Iya. Nah itu yang mungkin Nah, itu yang kita bahas, maksudnya kita nikah tanpa pacaran tuh ya itu. justru di budaya sekarang itu, di masyarakat Indonesia itu, atau mungkin ini juga sudah jadi budaya barat, memang ditransformasikan di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen nikah tuh pasti harus ngajak dulu si calonnya ke rumah gitu. Bahkan sudah setahun, udah 2 tahun, bahkan sampai lebih dari 5 tahun misalkan kenal, sering aja tuh terus diajak ke rumah, diajak ke orang tuanya gitu. Padahal kan kalau misalkan udah dirasa cocok ya udah ngapain nunggu lagi gitu kan. Nah makanya pola pikirnya tuh harus dirubah. Kalau misalkan nikah itu bukan hanya soal tadi perasaan dan juga hawa nafsu gitu, maka nikah itu dikembalikan lagi kepada ibadah. Nah makanya kalau misalkan lama pacaran sampai beberapa 5 tahun, ya itu nantinya tetap ujiannya apakah ketika pernikahannya, ketika pas akadnya, atau misalkan sebelum akadnya atau setelah akadnya gitu. Itu juga kan dirasain ya sama kita gitu. Kita memang nggak pacaran sama sekali, nggak pacaran, letterlock nggak pacaran gitu. Kita dari hitbah ke nikah itu cuma 4 bulan ya, dan kenal dekat itu di situ 4 bulan itu untuk persiapan kenalan secara hari H. objektif. Iya, kenalannya untuk hari H gitu ya, Menuju menuju pernikahan. pernikahan, harinya mempersiapkan hari H seperti apa gitu sebenarnya mah gitu. Dan sebenarnya lebih tepatnya lagi mempersiapkan setelah pernikahan gak sih? Iya, Kita tuh mempersiapkan pernikahan. kayak visi misinya kan itu yang lebih kita Visi tekankan misinya sebenarnya sebelum kita seperti nikah. apa gitu. Karena kalau misalkan visi misinya udah beda dari awal ya itu harus dikompromikan juga dari awal. Justru itu bagi UPA menjadi pertimbangan yang luar biasa kalau Iya, beda visi betul. misi. Nah, makanya
nikah itu nggak melulu tentang harus pacaran atau enggak, tapi di kita itu ya, di masyarakat kita ada 3 orang mabok yang nggak akan pernah mau mendengar. 3 orang mabok, mau Apa tahu aja? apa aja? Apa aja emang? Yang pertama ya jelas lah, mabok khamar, mabok alkohol. Nah, itu nggak akan dengar tuh nasihat. Ya. yang yang kedua mabok agama. Nah, kalau mabok agama dia diomongin kayak gimana juga, misalkan ini dalilnya tuh seperti ini, terus penjelasannya tuh seperti ini, atau misalkan iya ada kata Qurannya juga kayak gini, sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kan sesuai Al-Quran dan Sunnah tuh harus ada turunannya juga. Ya, di Al-Quran itu ada tafsir, di hadis itu atau di Sunnah itu nanti ada takhrij, ada mustalah hadis dan sebagainya. Itu kan ada turunannya juga. Kalau orang yang mabok agama ya nurut-nurut aja tuh dengan apa yang dikatakan, diwahyukan oleh Allah. Sebenarnya bagus juga. Nah, cuman kan harus ada penjelasan secara manusianya gitu kan. Itu wahyu Allah itu kan, sebelum dijelaskan itu bermaknanya umum gitu, bermaknanya umum. Nah, maka bagaimana caranya si wahyu itu, wahyu Allah Subhanahu wa taala atau sabdanya Rasulullah itu bisa masuk kepada manusia biasa seperti kita. Yang kedua tuh mabuk agama susah. Yang ketiga mabuk cinta. Nah, ini mabuk cinta ini mau diomongin kayak gimana juga, ini bukan menghakimi ya, bukan menghakimi, bukan menjudge, bukan menjustifikasi. Cuman kalau misalkan dikasih tahu ya udah beda, ini mah misalkan aku memang mau serius sama dia gitu, nggak mau tuh dia misalkan nggak usah pacaran misalkan. nanti sakit hati dan lain-lain. Nanti kalau sudah sakit hati baru kerasa tuh. Nah, itu mabuk cinta. Jadi 3 orang mabuk ini yang nggak akan bisa ngedengar nasihat. Tadi mabuk alkohol udah jelas lah akalnya hilang. Mabuk agama ya sama tuh tadi. Yang ketiga mabuk cinta. Jadi gitu. Jadi misalkan untuk teman-teman yang masih punya pacar atau memang sudah nembak gitu satu sama lain ya, sebaiknya kalau kata aku masih ditinggalin atau diseriusin gitu. Nah, diseriusinnya ya benar-benar dipersiapkan gitu, untuk jenjang ke hal yang lebih serius. Karena bagi aku mah pacaran sebelum halal mah ya main-main aja gitu. Cuman sok coba aja upah kalau ada teman upah yang pacaran. Susah dikasih tahunya gitu karena dia sudah sedang mabuk cinta. Iya. Tapi tetap tidak bisa dimaklumi. So mau kayak gimana itu ya maklum lah, anak muda gitu nggak bisa sebenarnya. Ya kalau misalkan memaklumi itu kan kayak kurang bijak ya, apalagi kalau upah kembali lagi, apalagi kita sebagai muslim. Tapi kan secara orang umum juga kalau orang tuanya sayang ke anak ya, Iya. mungkin pasti orang tuanya akan selektif ya terhadap, Harusnya mah selektif akan juga menjaga. Tapi kan setiap orang parentingnya beda-beda ya. Nah, kalau bagi upah, kalau menghadapi orang yang seperti apa ya udah kita tinggal timingnya aja mungkin. Kan kita mah ikhtiar, yang memberikan hidayah itu kan Allah. Kita mah sebagai manusia yang bisa men-sharekan aja. Ini pengalaman kita bagi teman-teman dirasa relate bisa diambil, alhamdulillah. Adapun kalau misalkan belum bisa diambil ya mungkin timingnya Allah aja itu. Jadi kesimpulannya nikah tanpa pacaran bisa nggak sih? Ya bisa banget ya, bisa banget teman-teman. Dan bukan cuma kita, banyak juga yang lainnya sudah testimoninya lah ibaratnya, yang sudah menikah tanpa pacaran dan insya Allah itu berkah, kita rasakan begitu berkah insya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin bismillah ya. Jadi kita mah mau apa ya, mau nge-sharein tahadus binikmah ya. Kita merasakan kenikmatan dari Allah, kita menikah tanpa pacaran. Alhamdulillah bismillah Allah berikan keberkahan ini dan semoga seterusnya kita bisa istiqomah. Oke. Insya Allah kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Apa itu nanti kita tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.